Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Sejarah kurban dalam Islam berawal dari kisah Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Dan beberapa hari lagi, kita khususnya umat muslim akan menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Berkurban. Lantas, bagaimanakah sejarahnya berkurban? Sejarah kurban berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Hari Raya Kurban termasuk dari dua perayaan besar dalam agama Islam. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, berdasarkan penanggalan Hijriyah, umat muslim di seluruh dunia memperingatinya sebagai Hari Raya Idul Adha atau sebagai Hari Berkurban. Setiap tahun, pada hari-hari ke-10 bulan Zulhijjah itu, kaum muslim diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, kambing atau domba, sapi dan unta umumnya dijadikan hewan kurban. Sejarah kurban berhubungan dengan perintah Allah yang mulanya diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim termasuk nabi terbaik yang mendapat julukan Ulul Azmi. Diceritakan, Nabi Ibrahim telah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Sampai Ibrahim mulai menua, ia tak kunjung memiliki keturunan. Maka ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya dianugerahi anak keturunan yang saleh. Doa Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Karena kesungguhannya dalam berdoa, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Istri keduanya yang bernama Siti Hajar akhirnya mengandung. Kemudian lahirlah putra pertama Nabi Ibrahim yang diberi nama Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Quran Surat As-Saffat ayat 101. Nabi Ibrahim tentu senang dengan kelahiran Ismail. Ia amat menyayangi putra pertamanya itu. Namun tak berselang lama setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Keduanya bermukim di suatu tempat yang kelak di sana akan dibangun Ka'bah. Kota Mekah adalah negeri padang pasir yang tandus dengan matahari terik menyengat. Tak ada pepohonan dan sumber air, hanya batu dan pasir sejauh mata memandang. Karena keadaan Mekah yang demikian itu, Siti Hajar menjadi risau. Bagaimana mungkin ia akan hidup berdua di tempat seperti itu bersama Ismail yang masih bayi. Siti Hajar pun menangis sedih. Ia tak sanggup jika harus ditinggalkan oleh Ibrahim di sana. Namun Ibrahim tak bisa berbuat apa-apa sebab hal itu sudah menjadi perintah Allah. Dengan berat hati, Ibrahim terpaksa meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir yang gersang. Ia lalu melanjutkan perjalanan. Tak kala kedua orang kesayangannya itu telah hilang dari pandangannya, Nabi Ibrahim berdoa agar Allah memberikan keselamatan dan perlindungan kepada mereka. Maka tinggallah Hajar dan putranya di kota Mekah yang tandus. Hingga suatu ketika, persediaan bekal yang dimilikinya habis. Hajar lapar dan kehausan yang menyebabkan air susunya menjadi kering. Ismail yang masih bayi pun menangis karena tak bisa menyusu. Hajar bingung dan tekalut. Ia berlarian ke sana kemari, berusaha mencari sumber air di sekitar mereka. Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Dari Bukit Safa, ia melihat sumber air nampak ada di Bukit Marwah. Kemudian berlarilah Hajar ke Bukit Marwah. Setibanya di sana, yang disangka air ternyata cuma bayangan. Ia terus berlari bolak-balik Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Hajar pun kelelahan. Lalu ia mendengar suara yang mengarah pada tempat di mana Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis dan meronta menghentak-hentakkan kaki. Tiba-tiba di dekat kaki Ismail muncullah sumber air yang memancar.
Hajar senang bukan kepalang. Ia pun berseru, "Zam-Zam, berkumpullah." Dengan tergesa, Hajar segera menampung air itu. Ia sangat bersyukur di saat-saat gentingnya ternyata Allah menurunkan pertolongan. Seiring berjalannya waktu, Ismail tumbuh menjadi anak cerdas, soleh, dan berbudi baik, sesuai doa yang dipanjatkan ayahnya. Ketika Ismail beranjak besar, datanglah sebuah perintah dari Allah kepada Ibrahim. Perintah yang hendak menguji seberapa besar keimanan dan ketakwaan Ibrahim serta kesabaran Ismail. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Melalui mimpinya tersebut, ia diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya. Ibrahim pun menjadi teramat sedih. Bayangkan saja, anak yang sudah dinanti-nantikan kehadirannya sekian lama harus disembelih oleh tangannya sendiri. Sungguh berat ujian yang diterima Ibrahim. Namun bagaimanapun, perihal mimpi itu tetap diceritakan Nabi Ibrahim kepada sang anak. Lalu Ibrahim menanyakan, bagaimana pendapat Ismail? Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan anak. Beliau tidak serta-merta main perintah. Ia bahkan meminta pendapat si anak lebih dahulu. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Hal ini mencerminkan demokrasi dalam keluarga, yang sayangnya tidak banyak diterapkan dalam keluarga masa kini. Kebanyakan orang tua dengan egois memutuskan sendiri hal besar yang berpengaruh pada masa depan anaknya. Respon yang diberikan Ismail pun sungguh di luar dugaan. Ia menerima perintah tersebut dengan rela hati. Tentang kesabaran Ismail ini, Allah memujinya dalam Al-Quran. Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Maka tibalah saat yang ditentukan untuk melaksanaan penyembelihan. Ismail pun dibaringkan dengan mata basah berlinang air mata. Ibrahim memegang pedang yang sudah disiapkan. Ketika Ibrahim telah meletakkan pedang di leher Ismail, datanglah malaikat Jibril. Ia mengganti Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tak kala kedua telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat As-Saffat ayat 103 sampai 105. Nabi Ibrahim memberikan kita teladan yang berharga. Ia ikhlas dan sabar menerima perintah untuk menyembelih putranya sendiri, sehingga Allah menggantinya dengan seekor domba. Ibadah kurban adalah simbol bagi setiap muslim untuk menyembelih dan mengorbankan kecintaan terhadap hal duniawi agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sejarah kurban dalam Islam, yang bermula dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Semoga cerita tentang sejarah kurban ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya umat muslim, dan sebagai pembelajaran bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.